Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yana Atia Kusumaningsih dengan NPM A1A021090, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai fungsi-fungsi manajemen. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Dalam perencanaan yang perlu diperhatikan adalah menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan, dan bagaimana melakukannya, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target, mengembangkan alternatif rencana, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan. Selanjutnya yaitu pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi perorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Pengorganisasian suatu tugas dapat memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana. Dalam pengorganisasian terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan, antara lain, yang pertama, menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok. Yang ketiga, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien. Yang keempat, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis, serta yang kelima yaitu melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan serta meningkatkan efektivitas. Selanjutnya yaitu penggerakan. Penggerakan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Penggerakan adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen, berbeda dengan ketiga fungsi lain seperti planning, organizing, dan controlling. Penggerakan dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Oke, yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian, pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasar perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholders menjadi puas. Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan penetapan alat pengukur, yang kedua tahapan mengadakan penilaian, yang ketiga yaitu mengadakan tindakan perbaikan pengawasan seharusnya merupakan correction atau complying, artinya proses yang bersifat memaksa agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan. Oke teman-teman, mungkin
Materi itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.